Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berjumpa kembali dalam Dhammadesana singkat Wihara Karangjati, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Sang Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha, senantiasa sehat dan berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membahas satu topik Dhamma, yaitu tentang agama Buddha dan tradisi. Baru-baru ini saya memposting status di Facebook saya tentang agama dan tradisi. Saya memposting tentang aktivitas kami sekeluarga dalam merayakan tradisi ruwahan, yaitu salah satu tradisi dalam orang Jawa untuk mengunjungi makam para leluhur. Kalau dalam tradisi Tionghoa atau orang-orang Chinese, biasanya itu adalah di momen Chengbing, yaitu untuk mengunjungi makam leluhur sebagai tanda bakti kepada para leluhur, memberikan patidana atau pelimpahan jasa kepada para leluhur agar mereka semua berbahagia di alamnya masing-masing. Bagaimana sebenarnya agama Buddha dan tradisi ini? Tentu agama Buddha tidak pernah menolak tradisi tertentu, asalkan sesuai dengan nilai-nilai sila, nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan. Tentu tradisi itu dapat diterima. Tetapi yang sering terjadi adalah kita melaksanakan tradisi tetapi tanpa dibarengi dengan pengertian yang benar. Kadang-kadang kita tidak tahu menahu tentang tradisi itu dan kita hanya mengikuti yang biasanya sudah ada tanpa kita mengerti dengan jelas apa sih sebenarnya makna di balik tradisi itu. Tentu kalau kita memakai cara pandang Buddhis adalah kita pertama-tama harus mempunyai pandangan atau cara pandang yang benar terhadap satu tradisi. Ada sebuah cerita di dalam tulisannya Anthony de Mello, salah seorang pastor Katolik, seorang Yesuit. Beliau menulis yang sangat bagus sekali tentang ilustrasi bagaimana tradisi itu bisa muncul dan dipahami secara keliru. Beliau menuliskan sebuah cerita tentang kucing yang ada di satu kuil atau satu tempat ibadah, dan kucing itu selalu mengganggu pada saat orang-orang akan melakukan ibadah. Karena mengganggu, maka seorang pemimpin ritual di situ mengatakan kepada para umatnya, tolong kucing itu ditangkap dan kita tali saja di depan tempat kita ibadah itu supaya mereka tidak mengganggu atau kucing-kucing itu tidak mengganggu. Tentu saja perintah itu dilaksanakan oleh para umatnya. Jadi setiap kali mereka mau melakukan ritual, maka ada ritual baru, yaitu menangkap seekor kucing dan ditali di depan tempat ibadah. Setelah tradisi itu lama dilakukan, atau setelah kebiasaan itu lama dilakukan, maka kemudian ketika pemimpin ibadah itu sudah tidak di tempat atau sudah tidak ada di kuil dan juga diceritakan bahwa kucing itu sudah mati, ada seorang umat yang teringat dengan kebiasaan itu. Ketika ada seorang pemimpin ibadah yang baru, dia mengatakan, dulu ketika pemimpin sebelumnya setiap kali mau sembahyang mereka selalu menangkap kucing yang ada di sini dan kemudian mengikatnya di depan tempat ibadah. Nah, karena tidak mengerti sejarahnya, maka kemudian sang pemimpin ritual itu pun memerintahkan untuk mencari kucing dimanapun supaya dapat ditangkap dan ditali di depan tempat ibadah itu. Nah, tentu saja kalau dalam cerita itu kita bisa mengambil intisarinya bahwa
Tradisi itu bisa kita pahami keliru kalau kita tidak memahami dulu sejarahnya bagaimana, apa maknanya, dan apa kaitannya dengan yang sedang kita lakukan. Akan menimbulkan pandangan yang salah, karena pandangan yang salah bisa muncul pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah bisa menimbulkan tindakan yang salah. Oleh karena itu, sebenarnya kita mengikuti tradisi apapun, apakah itu tradisi Jawa, tradisi Cina, tradisi Tibet, tradisi Thailand, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa mengerti esensinya dengan baik, maka kita boleh mengikutinya. Syukur-syukur kalau tradisi itu memang justru memberikan kemajuan spiritual bagi kita. Apa yang saya maksudkan kemajuan spiritual? Yaitu mengurangi adanya kebencian, keserakahan, dan ego kita. Tradisi-tradisi itu sebenarnya adalah tradisi-tradisi yang luhur kalau kita mengerti makna-maknanya untuk menumbuhkan pikiran-pikiran yang baik. Seperti tadi saya contohkan, misalnya dalam tradisi Jawa ada ruahan, di tradisi Cina ada cengbeng. Kalau kita mengerti maknanya bahwa itu adalah maknanya untuk mengingatkan kita kepada para leluhur agar senantiasa kita berbakti, agar kita senantiasa ingat kepada para leluhur, melakukan kebaikan-kebaikan atas nama leluhur, tentu itu akan menjadi baik bagi kita. Tetapi kalau kita mengikuti hanya asal-asalan, tidak mengerti maknanya, bahkan muncul pandangan kalau kita tidak melaksanakan itu, nanti kita kena kutukan, nanti kita kena musibah dan sebagainya. Nah, itu tentu adalah pandangan yang keliru. Kalau pandangannya keliru, perbuatannya juga nanti akan keliru. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melakukan pembelajaran, mendalami apa makna di balik yang sedang kita lakukan. Sehingga tradisi itu tidak hanya kita lakukan secara mekanik, kita hanya mengikuti, kita tanpa mengetahui maknanya, tetapi kita justru mengetahui maknanya dan memperoleh manfaat dari tradisi yang dijalankan. Sekali lagi, di dalam agama Buddha itu sangat lentur, tradisi apapun bisa diikuti sejauh sesuai dengan nilai-nilai Dharma. Oleh karena itulah agama Buddha sebenarnya bisa berkembang di banyak tempat, di Indonesia, di Jawa, di Sri Lanka, di Thailand, di Tibet, di Cina, di Taiwan, dengan budaya-budaya dengan tradisi yang berbeda-beda. Hal itu adalah karena agama Buddha ini lentur terhadap tradisi, tidak kaku terhadap tradisi, tidak menolak tradisi tertentu, tetapi memberi makna, memberi nilai-nilai yang lebih luhur, sehingga ketika dijalankan akan membawa manfaat yang tinggi, manfaat yang baik bagi yang melaksanakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentu di dalam agama Buddha sendiri banyak tradisi-tradisi yang kita ikuti, yang kita laksanakan. Tetapi marilah kita melakukan Dhamma Wicaya, penyelidikan Dhamma dengan mengerti dengan sungguh-sungguh, maka pengertian benar akan tumbuh di dalam diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang tradisi dan agama Buddha. Semoga menambah wawasan Bapak Ibu sekalian, menjadi mempraktikkan Dhamma dengan baik, melakukan tradisi, menjaga tradisi, tetapi dengan pengertian yang benar. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Sang Tiratana, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.